Gus Dur itu pemimpin yang arif. Dulu orang susah mengikuti pemikirannya Gus Dur, iya kan? Tapi diakui di seluruh dunia. Kami juga ingin menyampaikan doa-doa kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, belum genap 100 hari menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-8, Presiden Prabowo Subianto sudah kembali menjadi sorotan para pemimpin dunia. Pada tanggal 17 Desember 2024 kemarin, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke negeri piramida, yaitu Mesir. Kunjungan tersebut adalah dalam rangka kunjungan kenegaraan sekaligus menghadiri KTT ke-11. Yang sangat menarik dari kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir ini, yang sekarang menjadi sorotan para pemimpin dunia adalah, ini adalah kunjungan pertama Presiden Republik Indonesia semenjak 11 tahun lamanya. Karena memang kunjungan terakhir Presiden Republik Indonesia itu dilakukan terakhir pada tahun 2013. Menurut Pak Prabowo, ini adalah kunjungan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dianggap akan membawa manfaat besar bagi bangsa Indonesia ke depan. Berbicara tentang hubungan antara Mesir dengan Indonesia, sebenarnya tidak lepas dari pengaruh dua tokoh besar bangsa yang pernah memimpin Indonesia, yang mana nama besarnya begitu sangat dihargai dan dihormati di negara Mesir, bahkan juga di negara-negara Arab lain. Pertama yaitu Presiden Soekarno dan kedua adalah Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan menariknya lagi keterkaitan nama kedua tokoh besar antara Presiden Soekarno dan Presiden Gus Dur dengan negara Mesir. Kalau dalam sudut pandang spiritual, masing-masing itu identik dengan 6 peristiwa besar yang akan terjadi di Indonesia. Dan itu semuanya adalah cita-cita besar antara Presiden Soekarno dan juga cita-cita besarnya Presiden Gus Dur untuk bangsa Indonesia. Dalam sudut pandang spiritual, ini pun sangat berkaitan sekali dengan adanya momen yang sangat penting atau peristiwa yang sudah terjadi dan dialami oleh Pak Prabowo, yaitu momen di mana Pak Prabowo mencium Al-Quran hadiah dari seorang imam besar Mesir dan didoakan oleh imam besar Mesir untuk Prabowo, yaitu Ahmed Al-Tayyib atau Ahmad At-Thayyib, seorang Grand Syekh atau guru besar Al-Azhar dari Mesir. Ini adalah salah satu isyarat atau kode dari alam yang sudah terjadi, dan kepergian Pak Prabowo ke Mesir ini adalah pintu gerbang tercapainya 6 peristiwa besar yang menjadi cita-cita besar Presiden Soekarno juga Presiden Gus Dur untuk bangsa Indonesia. Sebelum membahas apa saja 6 peristiwa tersebut, silakan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, peristiwa yang pertama yaitu di balik kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir ini akan menjadi gerbang di mana Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat dan mandiri. Yang mandiri dalam perekonomian, dalam perindustrian, dalam sumber daya dan juga perpolitikan, yang nantinya tidak lagi di bawah kendali negara-negara asing. Ini nanti akan semakin terlihat setelah Indonesia di bawah Pak Prabowo menjadi negara yang memimpin KTT pada tahun 2026. Dan ini adalah bentuk langkah melanjutkan dan mewujudkan cita-cita Presiden Soekarno yang juga pernah memimpin KTT non-blok membawahi negara-negara Arab termasuk Mesir demi menjadi negara yang berdaulat yang tidak dikendalikan oleh negara-negara Barat dan Amerika. Kedua yaitu di balik kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir ini akan menjadi gerbang awal di mana bangsa Indonesia akan menjadi negara yang sangat disegani yang mempunyai pengaruh besar di mata dunia.
Ini seperti yang sudah ditulis dan diramalkan oleh Raden Ronggo Warsito dalam serat Sabdatama pada bait ke-16 yang bunyinya lian projo samyo sayo keringan saanggon-anggon, yang artinya bahwa negara-negara lain semua akan menjalin hubungan atau rukun dan menjadi sangat segan atau menghormati dimanapun berada. Ini juga adalah cita-cita besar Presiden Soekarno untuk bangsa Indonesia yang akan diwujudkan oleh Presiden Prabowo. Ketiga, yaitu di balik kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir ini akan menjadi gerbang di mana Indonesia akan mengalami kebangkitan ekonomi yang itu di luar dari prediksi negara-negara asing yang sebelumnya telah berusaha selalu menghambat Indonesia untuk menjadi negara yang maju, yang mandiri dalam perekonomian. Di balik pertemuan Presiden Prabowo ini nantinya, orang-orang kaya di negara Mesir dan juga di negara-negara Arab lain pun akan menaruh kepercayaannya terhadap Indonesia sehingga bersedia untuk berinvestasi di Indonesia, dan itu membangkitkan perekonomian Indonesia. Dan ini pun adalah bagian dari cita-cita Presiden Soekarno yang dulu selalu berusaha dihambat oleh negara-negara barat. Keempat, yaitu di balik kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir, itu akan menjadi gerbang yang mempersatukan dan memperkuat hubungan antara negara-negara berkembang untuk menjadi negara-negara yang maju, yang selama ini selalu dipecah belah dan diadu domba. Di balik sosok Prabowo Subianto dan bangsa Indonesia lah hal itu atau persatuan tersebut akan terjalin. Di balik kedatangan Imam Besar Mesir yaitu Ahmed At-Tayyib yang memberi hadiah Al-Quran dan dicium oleh Pak Prabowo, lalu beliau mendoakan Presiden Prabowo pada waktu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, itulah yang seolah dibaliknya beliau seakan tahu bahwa Pak Prabowo akan terpilih menjadi Presiden Indonesia ke-8 dan akan membawa kekuatan persatuan baru di dunia, seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Gus Dur. Dan langkah Pak Prabowo itu adalah untuk melanjutkan dan mewujudkan cita-cita Gus Dur. Kelima, yaitu terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Setelah sekian lama agama itu selalu menjadi alat politik dan dijadikan sebagai alat pemecah belah bangsa oleh negara-negara asing. Peristiwa ini akan menjadi sesuatu yang sangat nyata, yang terjadinya itu dimulai dari Indonesia sebagai contoh utama bagi negara-negara di dunia. Pertanda tersebut sudah jelas sekali dengan kehadiran Imam Besar Mesir Ahmed At-Tayyib, seorang tokoh muslim yang moderat yang sangat mendukung kerukunan antar umat beragama di seluruh dunia pada saat Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kedua, yaitu dipilihnya Menteri Agama yang sangat moderat dan pluralis, yaitu Kiai Haji Nasaruddin Umar oleh Pak Prabowo. Dan peresmian terowongan Masjid Istiqlal menuju Gereja Katedral di Jakarta kemarin itu adalah simbol pertanda alamnya. Ini adalah bagian dari cita-cita Gus Dur yang akan diwujudkan oleh Presiden Prabowo. Keenam, yaitu setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir, ini akan memunculkan peristiwa di mana Presiden Prabowo akan semakin menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan korupsi. Karena demi mewujudkan kepercayaan negara-negara yang menjalin hubungan erat dengan Indonesia, terutama negara-negara KTT, yang akan membantu perekonomian Indonesia, sehingga mewujudkan kesejahteraan rakyat bagi Indonesia. Dan penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah syarat utama yang harus dipenuhi oleh Presiden Prabowo. Itulah makanya mengapa dengan tegas Pak Prabowo menyuruh para penjahat negara untuk segera bertobat, karena beliau akan benar-benar memperjuangkan penegakan hukum meskipun dia harus banyak menerima ancaman dan mengutamakan penegakan hukum lebih dari kepentingan politik, entah itu kepentingan golongan maupun partai. Itu adalah cita-cita besarnya Presiden Gus Dur. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.